Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini sekarang kita mau bincang-bincang santai nih mengenai isu-isu yang ada di masyarakat. Sebelumnya kenalin, nama aku Wardana. Aku Nadia. Jadi ada teman-teman kita nih juga yang mau bergabung. Ada Evita, Rita, dan Gostre. Halo guys. Halo, apa kabar nih? Baik nih. Baik. Jadi hari ini kita mau bincang-bincang santai nih sama kalian bertiga. Sebelumnya kalian tahu nggak isu terkini ada di masyarakat? Menurutku sih ya, isu yang lagi hangat diperbincangkan di masyarakat itu tentang COVID sih. Bener nggak sih teman-teman? Benar banget sih. Apalagi kita yang sebagai mahasiswa ya, dampaknya lumayan ya, kita jadinya kuliah online, apa-apa juga jadi online. Dampak lainnya itu kan karena kita tinggal di Bali nih, jadi pariwisata ikut menurun, terus perekonomian di Bali juga ikut menurun. Jadi gimana sih harusnya tindakan dari generasi muda atau mahasiswa seperti kalian dalam membantu orang yang sangat terdampak terhadap COVID ini? Kalau menurutku sih, tindakan kita sebagai mahasiswa tuh ya kayak berusaha untuk mengumpulkan bantuan sosial lah gitu, ataupun dana juga bisa ya diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu lah, atau yang bisa dikatakan yang sangat berdampak lah di COVID ini ya. Ngomong-ngomong tentang bantuan nih guys, katanya sih pemerintah ngasih bantuan loh buat masyarakat yang terdampak COVID. Dengar-dengar nih bantuan dari pemerintah dikorupsi oleh pihak yang nggak bertanggung jawab. Oh, yang sama mantan menteri sosial itu ya? Iya, Iya, Julia iya. Batubara. Ngomong-ngomong soal korupsi nih, kalian tahu nggak korupsi itu apa? Kalau menurutku sih korupsi itu adalah semua tindakan yang tidak jujur yang dilakukan oleh pejabat untuk keuntungan dirinya sendiri. Kalau menurut aku tindakan korupsi itu tindakan menguntungkan diri sendiri. Kalau menurutku sih tindakan korupsi itu mencuri uang rakyat ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang kasus korupsi bansosnya Juliari Batubara? Nah, kalau tentang itu sih, menurut yang aku ketahui sih, dari berita tuh kasus Mensos itu berawal dari penggalangan dana COVID-19 untuk bagi masyarakat yang terdampak oleh COVID ya. Nah, itu tuh dalam bentuk sembako, diberikannya dalam bentuk sembako yang senilai dengan 300.000. Nah, dari 300.000 tersebut, Mensos itu meminta kepada supplier dari bahan sembako tersebut meminta fee 10.000 per bansos. Nah, itu tuh dimintanya tuh secara beberapa sesi. Itu sih yang aku ketahui. Dari kasus itu gimana keputusan pengadilan mengenai hal tersebut? Dari yang aku baca sih, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta serta mengganti rugi sebesar 14,5 miliar atau 2 tahun penjara, serta hak politiknya dia tetap dicabut. Dan keputusan ini sudah bersifat hukum tetap karena dari pihak Juliari Batubara itu nggak ada ngajuin banding. Itu sih yang aku tahu. Menurut kalian apa sih upaya pencegahan yang mesti dilakukan agar hal tersebut tidak terulang lagi? Jadi menurutku itu upaya yang mesti dilakukan itu mungkin penyaluran bansos dari pemerintah pusat dikirim melalui bank, jadi warga itu bisa mengambil langsung ke bank. Selain itu, khusus bansos tambahan beras dikirim melalui oleh Bulog kepada keluarga penerima bantuan sosial. Selain itu, upaya yang mesti dilakukan kementerian membuat protokol anti penyuapan yang ketat. Menurut kalian nih, bagaimana peran kalian sebagai mahasiswa dalam pencegahan korupsi? Nah, itu tuh kalau menurutku sih, kita sebagai mahasiswa tuh lebih mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tindakan korupsi itu sangatlah tidak baik karena dapat merugikan banyak pihak yang lainnya juga. Tambahan dari aku nih, kita dari sekarang itu nggak boleh ngelakuin perilaku koruptif ya, walaupun itu perilakunya kecil tapi sangat berdampak untuk masa depan gitu guys.
Contoh perilakunya tuh kayak titip absen atau ngambil uang kembalian gitu. Karena itu besar banget dampaknya buat ke depan dan itu bisa menjadi tindakan korupsi gitu guys. Wah, sangat menarik sekali bincang-bincang kita hari ini dan bermanfaat banget. Jadi udah gak kerasa nih waktu berjalan, udah cukup lama kita bincang-bincang bersama mereka bertiga. Jadi aku sama Nadia mengucapkan terima kasih banyak ke kalian karena udah mau berbincang-bincang sama kita. Oh ya teman-teman, kita punya slogan nih buat anti korupsi. Gimana Wardana? Nah, slogannya itu kayak gini teman-teman. Untuk generasi muda, ayo stop korupsi untuk selamatkan negeri. Kalian bisa kan ikutin? Bisa. Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Untuk generasi muda, ayo stop korupsi untuk selamatkan negeri. Yeay, thank you.